semua, puji Tuhan. Senang sekali Kakak Nita bisa jumpa lagi dengan adik-adik semua di rumah maupun di mana saja berada. Adik-adik sehat semua kan? Pastinya, karena Tuhan Yesus baik, selalu memelihara hidup kakak-kakak di sini maupun adik-adik yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik semua siapkan hati, siapkan semuanya, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu selalu 3 hal yang Kakak Nita selalu ingatkan. Jangan sambil main, jangan sambil makan, dan juga jangan sambil tiduran. Kita belajar menghormati kehadiran Tuhan. Setuju? Yes, mantap. Yuk semuanya lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus mengucap syukur untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, berkati adik-adik di rumah maupun di mana saja berada. Berkati kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Biarlah kehadiran Tuhan benar-benar kami rasakan. Adik-adik yang saat ini sedih, Tuhan jamah menjadi gembira. Adik-adik yang saat ini sakit dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati pujian, kami akan menikmati cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Semoga bebas dari corona. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk mama dan papa semuanya kagak baik. Berkati, beri kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripadamu, anak Engkau Tuhan di dalam hidup agaku. Amin. Aku berdoa juga untuk sekolahan. Berkati Bapak, Ibu, guru kami, Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Karis Kids. Yeay. Kembali lagi kita dalam ibadah Karis Kids online. Nah teman-teman, tentunya nanti minggu depan ya Kak Nita ya. Yes. Kita bakal punya ibadah offline loh. Semangat nggak? Yeay. Nah teman-teman, tapi kali ini Kak Esa tuh nggak sendiri. Kak Esa punya 2 teman yang sangat cantik. Setuju nggak? Ada Kak Anita dan Kak Delvi. Oke, nah teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan, teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh nonton TV, apalagi main handphone, YouTube, TikTok. Ya nggak boleh ya. Harus fokus untuk kita beribadah kepada Tuhan kita. Amin? Amin. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke. Nah yang siap memuji Tuhan katakan saya. Haleluya. Oke, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yesus sayang, dia sayang.
dan sayang sama kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Nah teman-teman, satu lagi pujian buat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat? Masih. Ada firman Tuhan bilang gini teman-teman, biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk kita semua, amin. 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 Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu sama-sama. Kita sebelum dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat kan teman-teman semua? Semangat. Semangat. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku sarang di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yeay. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Kak Putri. Hari ini Kak Putri mau bercerita tentang kisah Daud yang melawan Goliat. Jadi adik-adik semuanya tolong sekali jadi adik-adik yang pintar, yang cerdas, dan yang mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Ingat kata Kakak Nita, nggak boleh sambil bermain, nggak boleh sama tiduran, apalagi sama makan ya. Jadi semuanya duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini kakak ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke 58. Nah, karena ayatnya yang panjang, Kak Putri akan ceritakan buat adik-adik semua. Jadi adik-adik sikap yang baik ya. Nah, adik-adik semuanya, pada suatu hari Daud disuruh ayahnya, namanya Pak Isai untuk pergi ke lembah Tarbantin untuk bawa bekal buat kakak-kakaknya. Suruh membawa gandum dan roti buat kakak-kakaknya. Nah, akhirnya Daud pergi ke lembah Tarbantin, teman-teman semuanya. Ketika sampai di tempat di mana kakaknya berada, Daud melihat bahwa kakaknya sedang mempersiapkan perang adik-adik. Perang melawan siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak perang melawan siapa? Coba kasih tahu kakak Putri yang kenceng. Atau tulis di komen perang melawan siapa teman-teman. Udah pada komen? Oke, jawab bareng-bareng Kak Putri ya. 1, 2, 3. Perang melawan Filistin. Bener, cakep semuanya, pinter semuanya, bisa jawab dan betul semuanya. Nah, waktu itu bangsa Israel sedang mempersiapkan dirinya melawan bangsa Filistin, teman-teman. Pasukan Filistin mempunyai pendekar. Pendekar yang sangat gagah perkasa. Perawaannya, badannya tinggi, besar, sampai-sampai disebut dengan raksasa katanya teman-teman semuanya. Namanya Goliat. Nah, Goliat menantang bangsa Israel untuk melawan dirinya. Karena melihat Goliat yang tinggi dan bangsa Israel yang kecil kayak gini nih. Ini Goliat, terus ini bangsa Israel kecil. Karena bangsa Israel melihat bahwa Goliat lebih tinggi, lebih besar daripada bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel menjadi ketakutan, teman-teman. Bangsa Israel tidak berani perang melawan Goliat, melawan bangsa Filistin. Pasukan mereka ketakutan, gak ada yang berani maju. Nah, karena melihat bangsa Israel yang ketakutan, teman-teman, akhirnya Daud keluar dari perkemahan di mana dia berada waktu itu. Terus dia mengatakan bahwa aku yang akan menantang Goliat, aku yang akan melawan Goliat. Nah, luar biasa kan Daud. Pada waktu itu Daud tuh masih kecil, dikatakan pipinya masih kemerah-merahan, masih imut sekali. Tapi Daud tidak takut melawan Goliat, teman-teman semua. Karena mendengar hal itu, teman-teman, Raja Saul memanggil dan Raja Saul memakaikan baju perang kepada Daud. Dari topi, baju, perisai, tombak, semuanya, pedang, semuanya dikasihkan kepada Daud. Tapi karena Daud yang masih kecil, teman-teman, baju perangnya jadi kebesaran. Jadi semuanya kebesaran, gak terlalu besar. Jadi Daud nggak nyaman memakai baju perang itu. Dan akhirnya Daud memutuskan untuk tidak memakai baju perang, teman-teman semuanya. Tapi apa yang dilakukan Daud, teman-teman? Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang ada di sungai, teman-teman semuanya. Jadi Daud tidak memakai baju perang dan tidak membawa senjata perang. Yang dibawa Daud cuma 5 batu yang ada di sungai. Kenapa ambil 5 batu? 5 batu itu yang ada di sungai. Kenapa harus di sungai, Kak Putri? Kenapa nggak di gunung, di mana, di ladang, atau di depan rumah, di depan
ya di depan aja, kenapa harus di sungai gitu? Karena batu yang ada di sungai pasti, kalau adik-adik yang pernah pergi ke sungai atau pergi ke pantai atau pergi kemana, kalau menemukan batu yang ada di air yang cukup lama, pasti di situ ada kayak lumut-lumut, jadi licin-licin begitu. Nah, itulah yang dipakai oleh Daud, teman-teman semuanya. Waktu Daud dengan pedenya, dia tidak memakai baju perang, sedangkan Goliat, teman-teman, yang Kak Putri katakan tadi, yang tinggi besar tadi, dia memakai baju perang yang sangat tertutup semuanya. Semuanya lengkap, dari kepala sampai ujung kaki, dari tombak sampai pedang, sampai penutup perisai untuk menutupi kalau ada senjata yang datang kepadanya, menangkisnya. Nah, semuanya lengkap dipakai Goliat. Sedangkan Daud datang hanya pakai baju biasa, baju gembala yang dimana biasa Daud pakai untuk mengembalakan domba, sama tongkat untuk dia pergi mengembalakan domba, dan 5 batu aja, teman-teman. Goliat ketawa melihat Daud yang hanya memakai baju gitu. Hahaha, masa kamu anak kecil akan melawan saya, orang yang tinggi besar raksasa yang hebat ini? Goliat mengetawakan Daud, teman-teman. Tapi Daud sama sekali tidak takut dengan Goliat, teman-teman semua. Daud tetap memberanikan diri melawan Goliat. Daud berkata bahwa pasukan Israel akan menang melawan bangsa Filistin karena Tuhan menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel. Wih, keren kan Daud, teman-teman semuanya. Daud tidak takut melawan Goliat. Malah Daud mengatakan bahwa bangsa Israel akan menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel. Lalu setelah berkata begitu, Daud berlari menuju kepada Goliat dengan satu tangannya yang membawa batu, ditaruh kayak seperti umban kayak gitu, seperti ketapel. Dia putar-putar lari menuju ke Goliat dan dilemparkannya kepada Goliat, dan akhirnya mengenai tepat di keningnya Goliat, teman-teman. Dan akhirnya batu itu nancap ke kening dan akhirnya Goliat jatuh, teman-teman. Goliat jatuh dan kalah oleh si Daud yang anak kecil itu, teman-teman semuanya. Melihat hal itu, semua bangsa Filistin ketakutan dan lari. Gak ada yang berani, teman-teman. Dan akhirnya bangsa Israel bersorak gembira karena bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin, teman-teman semuanya. Tepat seperti kata Daud, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Putri adalah, kenapa Daud berani melawan Goliat, teman-teman? Ayo, ada yang ngerti nggak kenapa? Betul, jawabannya karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dan menyelamatkan bangsa Israel. Dan Daud tahu bahwa dirinya pasti akan dilindungi oleh Tuhan, teman-teman. Nah, karena Daud yang berani, teman-teman, sekarang ganti pertanyaannya. Bagaimana cara kita, adik-adik semua, Kak Putri dan adik-adik semua dan teman-teman yang lain, bagaimana caranya kita memperlihatkan bahwa kita yakin nih Tuhan pasti akan menolong kita? Caranya dengan cara kita tetap selalu berdoa, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin sekolah minggu, dan kalau kita memiliki masalah, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi susah, kita lagi pengen sesuatu, kita yakin, kita taruh dalam hati kita, kita katakan bahwa saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya. Jadi saya tidak akan pernah takut, apalagi saat kalau kita lagi ujian. Nah, kalau sedang ujian, kita takut nih, aduh gimana ya, aku udah belajar sih, aku udah belajar semalam-malaman, tapi gimana ya, aku bisa nggak ya mengerjakannya, nilaiku bagus nggak ya, gitu. Kita harus yakin kalau kita sudah belajar, kita sudah berusaha, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua, adik-adik. Jadi jangan takut seperti Daud yang tidak pernah takut melawan
Goliat, teman-teman semuanya. Oke? Nah, adik-adik semuanya, ceritanya sudah selesai. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Karena ingat adik-adik, ayat hafalan yang kita dengar, yang kita hafalkan dan kita kirim ke Kakak Nita atau di grup, nanti kalian akan dapat poin tambahan, dimana kalian nanti akan dikumpulin banyak dan akhirnya kalian akan mendapatkan hadiah waktu Natal nanti. Jadi semangat ya teman-teman. Ingat, jangan takut seperti Daud, jangan ragu-ragu menghafal ayat. Kalau bilang, Kak, aku ngafalin ayatnya putus-putus gitu, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kalian berusaha. Itu bukti bahwa kalian percaya Tuhan menolong kalian, memampukan kalian untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini Kak Putri ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Sekali lagi Kak Putri katakan ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, teman-teman semuanya. Nah, dibuka Alkitabnya, dibaca. Kalau yang belum bisa baca, suruh bacain kakaknya atau orang tuanya ya, untuk dihafalin. Nah, ayat hafalannya dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom anak-anak Karis Kids yang diberkati Tuhan. Kalian anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang selalu disayang oleh Tuhan Yesus ya. Kalian sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji menyembah Tuhan, dan Tante Hana lihat kalian sangat serius sekali ya. Tuhan Yesus pasti suka ya. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan kalian akan menerima berkat dari Tuhan Yesus ya. Buka tangan kalian dan tutup mata. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sudah hadir bersama-sama kami semua. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami menutup doa kami, Tuhan, kami memberkati kakak-kakak Karis Kids yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan firman Tuhan dan semuanya ya Tuhan, berkati mereka semua, beri kakak-kakak kami kesehatan, kekuatan, dan berkati orang tua kami, kakak adik kami Tuhan, berkati mereka dengan panjang umur, dengan kesehatan dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkati guru-guru sekolah, guru-guru kami di sekolah Tuhan Yesus, mereka boleh mengajar dengan penuh hikmat, dan kami juga memberkati bangsa Indonesia, presiden kami dan seluruh jajaran pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memuji membesarkan nama Tuhan dengan ucapan syukur. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau mulai masa kecilmu, dewasa, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dibuat berhasil apapun engkau lakukan. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Terimalah berkatnya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita semua mengucap syukur dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.